wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Miriam Sembiring dengan NIM 250102014. Di sini saya akan menampilkan tugas video mata kuliah Pancasila yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Profesi Bidan di Era Modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi makna yang terkandung di dalam Pancasila sila kedua yaitu pertama, menghormati hak asasi manusia. Bidan harus menghormati hak asasi manusia, pasien, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan yang adil dan beradab. Kedua, mengutamakan kesejahteraan pasien. Bidan harus mengutamakan kesejahteraan pasien dan keluarga. Ketiga, menghindari diskriminasi. Misalnya, bidan harus menghindari diskriminasi terhadap pasien berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan status sosial. Keempat, menghormati martabat pasien. Bidan harus menghormati martabat pasien dan memastikan bahwa perawatan yang diberikan tidak melanggar hak-hak dan martabat pasien. Kelima, mengutamakan kerjasama dan komunikasi. Bidan harus mengutamakan kerjasama dan komunikasi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dalam praktik kebidanan, nilai kemanusiaan tercermin melalui sikap bidan yang pertama, menghormati hak asasi manusia ibu dan bayi. Kedua, bidan harus menjaga kerahasiaan informasi tentang ibu dan bayi. Ketiga, bidan harus menghormati otonomi ibu. Keempat, bidan harus menjaga komunikasi yang efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. A few moments later. Dan nilai ini juga sejalan dengan kode etik profesi bidan, diantaranya yaitu bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Lalu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang sesuai. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Bidan bersikap empatik, ramah, dan menghargai pilihan pasien. Adapun contoh nyata yang dilakukan bidan yaitu pertama, menyapa pasien dengan sopan dan ramah. Kedua, menjaga privasi saat pemeriksaan dan persalinan. Ketiga, memberikan edukasi sebelum melakukan tindakan. Keempat, memberikan pelayanan yang sama kepada semua pasien tanpa membedakan status sosial, ekonomi, dan keyakinan. Kelima, mendengarkan keluhan pasien dengan empati. Selamat pagi Ibu Jira, bagaimana kabarnya? Apakah masih merasa mual seperti kemarin? Pagi Bu Bidan, iya masih agak mual, terutama di pagi hari. Baik Ibu, tidak apa-apa ya, itu hal yang wajar pada masa kehamilan. Saya akan bantu jelaskan cara mengatasinya. Ya Ibu, jangan khawatir, saya di sini untuk membantu. Baik Ibu, kalau begitu saya jadi tenang. Sama-sama Ibu Jira. Yang penting Ibu tetap makan makanan bergizi dan istirahat cukup. Kalau ada keluhan lain, jangan sungkan untuk cerita. Semuanya, ibu hamil berhak mendapatkan perawatan dan perhatian baik. Terima kasih banyak Bu Bidan, saya merasa dihargai dan diperhatikan. Tentu Bu, setiap pasien harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan hormat. Itu sudah jadi tanggung jawab kami sebagai tenaga kesehatan. Dan ada pula wawancara singkatnya. Pertama, menurut Anda bagaimana bidan dapat menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam perawatan kebidanan? Menurut saya, bidan dapat menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam perawatan kebidanan dengan cara pertama, menghormati hak-hak pasien, memberikan informasi yang jelas dan akurat, memastikan privasi dan kenyamanan pasien, serta memberikan perawatan yang berkualitas dan aman. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan sila kedua Pancasila dalam praktik kebidanan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.